Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami memuji-Mu Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Oh,
selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Shalom semuanya, salam damai sejahtera untuk kita sekalian. Pada kesempatan ini saya akan berbagi sharing. Yang pertama tentang kesaksian real. Ya, jadi saya bersyukur untuk breakthrough di dalam pelayanan ini. Tuhan memberikan saya hikmat untuk menggunakan reel dan video pendek untuk memberitakan Injil. Pada sharing sebelumnya kan saya katakan bahwa betapa tidak mudahnya untuk menjangkau orang kalau door to door, harus mendatangi orang per orang, mengumpulkan orang, apalagi dengan kondisi sekarang sekalipun sudah jauh membaik daripada tahun 2020 dan juga 2021. Tetapi banyak faktor yang sebetulnya membuat kita tidak mudah untuk mendatangi orang, mengumpulkan orang untuk memberitakan Injil. Saya masih ingat dulu ketika penjangkauan di kampus, kita janjian sama orang, tunggu orang itu untuk kita memberitakan sedikit firman Tuhan dan penuh dengan pengorbanan. Sebenarnya semua itu nggak sia-sia, tapi maksudnya sekarang sudah ada jalan yang mudah, cara yang mudah dengan adanya internet. Kenapa tidak kita pergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk memenangkan jiwa-jiwa, untuk melakukan pelayanan kita. Sebab tugas kita itu memberitakan Injil. Ingat semuanya, bahwa memberitakan Injil adalah salah satu perintah Tuhan yang kita harus lakukan selama hidup kita. Makanya sungguh-sungguh pergunakan waktu yang ada. Saya sering berdoa supaya Tuhan memberikan saya hikmat bagaimana mengelola waktu yang Tuhan berikan, mengelola berkat yang Tuhan berikan. Jadi itu yang saya lakukan. Saya nggak mau nanti ketika saya pada hari-hari terakhir dalam hidup saya menyesal dengan semuanya. Kenapa saya tidak lakukan ini dan itu, gitu ya. Nah, berharap juga setelah dulu saya masuk di Facebook, kemudian ketika misi ke Palembang membuat sejarah pelayanan, berharap juga dengan reel ini kita mengadakan breakthrough pelayanan. Berharap mereka bisa bergabung dengan kita untuk pemuritan. Tetapi sekalipun tidak, bukan berarti apa yang kita tabur itu sia-sia. Saya selalu berkata kepada Tuhan dengan iman bahwa Allah yang memberikan pertumbuhan. Dan aku percaya bahwa apa yang ku tabur tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Semuanya itu ada upahnya. Sejauh ini sudah terdapat hasil yang membanggakan hati. Lagi-lagi saya katakan bukan jumlah plays-nya yang jumlah klik atau jumlah
place-nya yang diperhatikan, tapi artinya bahwa apa yang kita tabur itu tidak sia-sia. Kalau saya baru upload video itu untuk 20 plays, itu 20 play ya, itu tidak susah gitu ya. Yang dibagikan tempo hari saja baru satu oleh tim The Warrior, itu pun belum semuanya, belum maksimal. Sekarang aja sudah menjelang 4.000 plays atau 4.000 klik. Ada beberapa yang belum dibagi, bahkan belum dibagi saja udah menjelang 2.000 plays. Ada yang menjelang 1.500 plays. Itu kan berarti dihitungnya jiwa. Berarti ada orang-orang yang, ada ribuan jiwa, ribuan orang yang mendengarkan pesan yang kita bagikan pada video reel. Bahkan di notifikasi Facebook saya, bukan cuma The Warrior yang membagikan, tapi ada orang-orang yang setelah membaca, menyaksikan video kita, kemudian membagikannya. Jadi ini salah satu terobosan dalam pelayanan ini. Makanya seperti yang saya katakan tadi, orang lain saja yang tidak berada di grup WA bersedia membagikannya. Sebetulnya hal-hal sepele seperti ini gak perlu lagi saya ulang-ulang, gitu kan? Apalagi sudah MTRC Advance. Mestinya kita tanpa dikomando pun sudah harus punya hati sebagai satu tim gitu ya, membagikannya paling tidak ke akun pribadi, ke grup-grup WA di mana kita berada, grup-grup rohani di mana kita berada. Bahkan apa yang saya bagikan pada video itu kan tidak 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 terlalu kental dengan maksudnya tidak terlalu kental dengan penekanan kepada Yesus gitu ya. Tetapi pada nilai-nilai yang umum seperti perkataan, sikap hidup. Nah, itu kan sebenarnya bisa masuk ke grup-grup lain sekalipun itu bukan grup rohani. Tergantung kita saja sebetulnya. Kita ini sudah punya hati belum? Sudah diubahkan belum? Udah tangkap visi belum? Itu yang buat saya terlalu heran sebetulnya menyaksikan kita, terlebih MTRC Advance. Kok mesti didorong-dorong? Gak berebut gitu ya untuk mengumpulkan harta di surga. Gak bergegas ya, gak bergegas untuk mengumpulkan harta di surga, menyenangkan hati Tuhan. Apa salahnya cuma bagi itu di akun pribadi? Nanti kalau sempat lagi di grup-grup WA di mana kita berada. Saya kalau tugas saya hanya untuk membagikan, saya tinggal salin linknya, tinggal copas di mana-mana, bahkan di video-video itu. Tapi kan kebanyakan kita itu sangat jauh daripada pemahaman saya. Yang membuat saya itu kadang terlalu bingung gitu ya. Kenapa dengan orang ini ya? Kok gak ngerti apa yang harus dilakukan selama hidup? Kemarin saya dengarkan pujian penyembahan dari salah satu rekomendasi pujian penyembahan yang kita bagikan di grup kita gitu ya. Dibahas tentang betapa masa hidup kita itu berlalunya buru-buru. Sebuah perjalanan yang sebentar hilang lenyap gitu. Coba pikir-pikir. Orang tua kita, orang-orang yang kita kenal, tidak jarang mereka hanya mengecap umur 20, 30, 40 tahunan dan mereka tidak ada lagi. Tidak sempat berbuat lebih banyak baik untuk dirinya sendiri, terlebih untuk Tuhan, terhadap orang lain. Karena apa? Dia gak berusaha untuk mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Makanya saya bilang, kalau orang sudah betul-betul benar-benar meresapi firman Tuhan, melebur di dalamnya, dimarinasi dengan firman itu ketika dia merenungkannya, berdiam diri di hadirat Tuhan, dia pasti tahu apa yang mesti dilakukan. Gak perlu dikomando. Makanya kenapa saya sangat bawel soal ini, karena sudah waktunya
bertumbuh, sudah waktunya menangkap visi gitu. Jadi bukannya yang lemah terus gitu ya, nanti tiba-tiba goncangan terjadi ya tambah terpuruk lagi gitu kan. Padahal kita sibuk bekerja. Firman Tuhan katakan bahwa berbahagialah hamba yang didapati oleh tuannya sedang bekerja. Baik bekerja uh, uh, terkait dengan pelayanan rohani maupun bekerja melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan gitu loh. Jadi saya berharap ke depan kita yang memang mau dibentuk gitu ya, bersama-sama yuk bagikan reel itu ke akun-akun pribadi, ke grup-grup WA di mana kita berada. Karena itu salah satu peluang yang oleh hikmat Roh Kudus saya dapatkan gitu ya. Karena gini, kalau kita mau sediakan sharing seperti di YouTube kepada banyak orang, itu kan makanan rohani yang memang bagi mereka yang pertama udah terbiasa baca firman, udah nggak masalah lagi dengan baca Alkitab perikop atau berpasal-pasal, yang udah sungguh-sungguh sama Tuhan. Kalau mau sodorin makanan seperti itu kepada orang yang baru dijangkau itu nggak masuk, itu terlalu serius, terlalu keras buat mereka. Makanya dengan video yang lebih ringan, yang durasinya sangat pendek itu berpotensi untuk mereka klik. Nah, itu kan kayak kita kayak nabur. Nah, tadi kan saya udah bilang, ini aja udah salah satu menjelang 4.000. Kalau kita terus bahu-membahu semuanya, baik MTRC Advance, Begin Intermediate, melakukan apa yang saya sarankan, berbagi di akun pribadi, di grup-grup WA di mana dia berada, bahkan memasuki grup-grup di Facebook, ditambah lagi mereka yang kita tidak kenal tapi berbagi. Wah, itu akan puluhan ribu. Bayangkan, setiap hari kita menabur 1 firman, 2 firman, 1 menit, 2 menit kepada banyak orang. Doakanlah Tuhan, apa yang saya tabur hari ini lewat berbagi dari video, aku berdoa supaya Tuhan memberikan pertumbuhan. Saya percaya Engkau akan memberikan pertumbuhan dalam hidup mereka, dan saya katakan bahwa firman itu akan berlipat ganda dalam nama Yesus, itu adalah pelayananku Tuhan. Itu doakan, maka nanti akan mendapatkan upah di surga dan menyenangkan hati Tuhan, dan itulah tugas pelayanan kita. Jadi jangan udah dinikmati cuek gitu loh. Makanya saya bilang, aduh, mau berapa lama lagi gitu loh. Mau berapa lama lagi supaya ngerti. Makanya saya bilang, tinggal dalam firman, tinggal dalam hadirat Tuhan supaya mengenal Tuhan, mengenal isi hatinya, sehingga kita mengerti apa yang mesti dilakukan gitu loh. Kalau saya hanya seorang yang sediakan, yang bagikan juga, itu saya nggak ngeluh soal beratnya sih, tapi kurang maksimal. Kalau bersama-sama itu akan cepat. Dan Tuhan mau kita melakukannya dengan kesatuan. Saya berharap kita semua nanti melakukannya. Nanti sesekali kalau ada waktu saya pengen cek akun. Kebanyakan sahabat dan saudara kan saya nggak ikutin postingnya. Saya nanti sesekali saya coba mampir. Ngecek apa akun pribadinya, apa sih yang dibagi gitu ya. Dengar gak apa yang saya bagikan gitu. Saya pengen lihat gitu. Saya berharap kita ini berubah dan berubah. Nah, itu yang saya mau saksikan tentang video reel, dan saya sangat bersemangat untuk melakukannya karena saya tahu, saya yakin, saya menabur. Seperti yang tadi saya bilang ketika di kampus dulu ketemu sama orang si A, si B, dan orang yang berbeda seperti itu, mungkin membagikan tentang pertobatan, waktu itu tentang baptisan, itu kan butuh waktu. Dicicil-cicil bagikan ke orang. Itu namanya memberitakan Injil. Dan ini pun seperti itu. Kita buat dalam 1 menit, tapi mereka dapat sesuatu yang berharga. Contohnya, itu semua karena hikmat Roh Kudus tentang 1 Yohanes 1 ayat 9. Tadi kan saya katakan, walaupun mereka tidak bergabung dengan kita pada akhirnya, tapi karena dengan video pendek itu, akhirnya terngiang-ngiang. Nanti ketika si Petrus misalnya, ada si Petrus di luar sana yang hidupnya nggak benar misalnya, nggak taat, tapi dia sempat mendengarkan video kita. Dia ingat. Nanti kalau dia di pembaringan, kalau udah mau terakhir masa hidupnya, dia ingat pesan video real kita. Dan sekalipun dia dosanya luar biasa, tapi ketika dia lakukan itu sungguh-sungguh menghadapi kematian, dia diselamatkan loh. Itu kita nggak tahu apakah video yang kita pas bagikan itu akhirnya menyelamatkan jiwa. Saya bahkan berikan teladan untuk tentang berdoa gitu ya, yang praktisnya.
Kita nggak tahu dari puluhan ribu itu yang nanti akan menonton video, siapa yang kemudian mengalami hal yang sama dan ikuti doa itu, teladan itu, dan jiwanya diselamatkan. Satu orang bertobat, diselamatkan, itu seisi malaikat bersorak-sorai. Harus sampai pikirannya sampai ke sana. Aduh, saya kadang-kadang tuh, makanya saya tuh eh, ngomel-ngomel gitu ya, karena itu yang saya bilang, kebanyakan kita itu pertumbuhan rohaninya itu kok kayaknya tuh nggak normal gitu loh, nggak normal. Selalu fokusnya diri saya sendiri, diri saya sendiri. Nah, termasuk yang saya mau bagikan pada bagian kedua ini gitu ya, tentang pembentukan. Jadi sore kemarin saya dapatkan ini untuk disampaikan gitu ya. Poin yang kedua adalah bahwa kalau ada di antara kita yang merasa tertegur, tertampar oleh pesan sharing yang saya berikan, miliki respons yang benar atasnya. Jangan merasa tersinggung, sakit hati, apalagi menyerang, memberontak gitu. Karena itu yang akan merugikan diri kita sendiri. Sebetulnya bukan satu dua orang di masa yang lalu yang melakukan kebodohan yang besar seperti itu terhadap diri saya. Kalau para sahabat setia ingat orang-orang yang dulu, ada beberapa orang yang serang saya. Itu karena apa? Sakit hati saya tegur. Memang saya nggak sempurna. Saya tegur, saya ya tegur keras gitu ya. Akhirnya apa? Sakit hati, marah, kemudian memberontak, menyerang balik. Apa yang didapat? Respons kita justru akan membuat kita lahir menjadi versi yang baru dari diri kita sendiri. Contohnya, beberapa waktu yang lalu, Bu Rini pernah kesaksian. Saya nggak tahu dibagikan di grup atau ketika saya ngobrol sama Bu Rini ya. Bu Rini bersaksi dulu pernah sakit hati oleh pernyataan saya. Tapi akhirnya pilihan dan respons Bu Rini itu tepat. Dia menangis, minta ampun sama Tuhan. Dan sekarang menjadi Bu Rini yang versi yang baru, yang lebih baik. Nah, sama seperti orang tua kita. Saya tidak sedang menjelekkan orang tua saya ya. Selama saya dalam pengasuhan orang tua saya, cara orang tua saya mendidik saya itu tidak selalu seturut dengan firman Tuhan. Ada kalanya sampai menyakiti, memedihkan hati saya. Tapi saya tahu bahwa mereka tidak sempurna gitu ya. Dan saya tetap mengasihi mereka, tidak menyimpan kebencian kepada mereka. Bahkan rasanya saya juga udah pernah bagikan, ada seorang kakak rohani dulu ketika saya umur 20-an lah ya. Itu ketika baru pertama kali ke Jakarta, lalu aktif di salah satu gereja besar yang ada di Kelapa Gading, tapi nggak di Kelapa Gading ya, tapi di daerah Kebon Nanas waktu itu di Tangerang, ada ibadah tengah minggu. Waktu itu saya ikut dalam tim pemuji gitu ya, dari singer dibentuk sampai worship leader. Nah, waktu itu ketika latihan gitu ya, kakak ini betul-betul tegur saya, mukanya jangan kayak gitu. Nah, saya betul-betul ditegur di depan para pemusik, di mimbar dan worship leader dan juga singer yang lain sedang latihan. Karena saya dulu orangnya insecure gitu ya, merasa kok kayaknya suka keselan gitu ya. Adalah salah satu dampak dari dulu orangnya tertolak gitu. Nah, sakit waktu itu daging, tapi respon saya tetap menerima kritikan yang pedas itu, bahkan depan banyak orang loh. Saya justru sayang sama kakak itu gitu ya, karena setelah saya beberapa minggu ditegur seperti itu, saya berubah, saya ambil kesempatan itu untuk berubah. Beberapa minggu sebelumnya saya jadi terjadwal jadi worship leader. Maksudnya bukan soal jadi worship leader, tapi berarti dia melihat ada perubahan dari diri saya. Dia bilang kalau jadi WL itu jangan, jadi singer itu jangan kayak gitu mukanya gitu. Harus menyanyikan pujian yang bersyukur, itu harus ada ekspresi wajah gitu. Betul apa yang dikatakan. Dan setelah dia dilihat perkembangannya, saya di worship leader dijadwalkan beberapa kali dalam 1 bulan. Nah, demikian juga dengan kita gitu ya.
banyak sekali orang memiliki respons yang salah, sikap yang salah terhadap teguran baik dari keluarga, orang terdekat, dan tak terkecuali dari pemimpin rohaninya. Kita harus ingat, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Gak mungkin besi bisa tajam oleh gesekan kayu. Sekeras apapun kayu gak bakalan bisa. Dia harus ditajamkan oleh benda yang keras sama seperti besi itu. Nah, demikian juga manusia. Kita nggak mungkin bisa ditajamkan oleh hewan, oleh tumbuhan gitu ya. Tapi sesama kita. Nah, justru itu sebetulnya cara Tuhan untuk membentuk diri kita menjadi versi yang baru. Dan kita bisa menilai, kalau saya masih sakit hati, kalau saya masih tersinggung, menjadi marah, berarti hati saya belum beres. Saya hanya baik ketika dibaiki. Nah, ketika saya dioperasi hatinya, di mau di eh, eh, mau di mau dipangkas hatinya, itu ternyata belum bersedia. Nah, itu masih bermasalah. Gak mungkin keluar menjadi versi yang baru, versi yang lebih baik dari diri kita kalau kita nggak mau diproses. Nah, kadang-kadang sebetulnya Tuhan lihat gitu ya, dan Tuhan pengen tunjukkan sebetulnya kekurangannya dia apa gitu loh. Makanya saya tegur keras supaya berubah dan tidak ketinggalan. Bagaimana mungkin saya menjangkau orang mati-matian, mendoakan orang, lalu kemudian kalau sudah bertumbuh, udah lama, terus kemudian saya serang dengan kata-kata, saya sakiti. Bagaimana mungkin saya sebodoh itu gitu ya. Tapi sama seperti yang tadi saya katakan, seperti orang tua. Kalau orang tua yang normal pikirannya, nggak mungkin anaknya masih 1 tahun, 2 tahun terus dididik seperti seorang remaja bahkan seorang dewasa. Nggak mungkin dong. Ya masih diturutin eh, kata-katanya kalau masih 1 2 tahun. Tapi kalau udah harusnya seorang remaja, udah dewasa, dia berperilaku seperti kanak-kanak, ya pasti ditegur kan supaya menjadi manusia yang lebih baik. Nah, kita juga seperti itu. Apalagi kalau misalnya udah apalagi eh, ya faktanya udah tahu banyak firman Tuhan, bahkan udah pelayanan. Tapi kok kayaknya itu secara rohani ini ketinggalan gitu ya. Ya saya sebagai guru rohani itu marah, tapi marah yang baik. Nah, tergantung kemudian respons kita. Mau terima nggak didikan, nasihat, bahkan teguran yang keras itu. Semua itu hanya untuk membentuk kita menjadi pribadi yang baru. Menjadi versi yang baru dari diri kita sendiri. Justru ketika benturan datang, kita bisa nilai hati kita loh. Masih tersinggungan nggak? Masih sakit hati nggak? Masih marah nggak? Oh, kalau masih itu ada berarti belum beres. Nggak mungkin kapasitas hati yang seperti ini dipakai lebih lagi. Nah, jadi miliki respons yang seperti itu. Jangan ikuti respons orang-orang yang berperilaku bodoh sebelumnya yang ketika tertegur malah marah, tersinggung, apalagi menyerang balik. Itu nggak seturut dengan firman. Sebab dalam perjalanannya, saya memang keras ketika berbicara tentang hal yang prinsip. Bukan saya membenci orang, tapi apalagi saya tahu kok kayaknya udah bertahun-tahun di sini. Apalagi mungkin saya tahu pelayanan gitu ya. Saya kasih tahu kepada semua orang ya. Saya nggak membenci pelayanan, termasuk pelayanan di gereja lokal. Itu baik. Tapi jangan berpikir kita menjadi semakin dewasa rohani, kita terus akan diproses ketika kita aktif pelayanan. Lihat Marta. Yang benar adalah kita harus punya hubungan yang baik sama Tuhan dulu. Semakin bertambah pengenalan akan Tuhannya, semakin diubahkan menjadi versi yang baru dari hari ke hari. Itu yang utama, baru muncullah pelayanan. Jadi kalau udah merasa pelayanan, merasa sudah wow, itu salah betul. Tak akan seseorang diproses menjadi semakin dewasa rohani, bertumbuh, berbuah, semakin menyerupai Yesus karena pelayanan. Lihat cerita Marta. Tapi ketika duduk di hadirat Tuhan, semakin mengenal Tuhan, itu yang membuat dia semakin bertumbuh, semakin dewasa rohani, semakin diubahkan menjadi versi yang lebih baik dari dirinya, semakin tahu siapa dirinya dalam Tuhan, siapa Tuhan bagi dirinya sendiri. Kemarin juga saya tadi pagi ya, saya renungkan seperti yang saya katakan kan, saya pagi subuh masuk ruang doa, ambil firman,
sambil bahasa roh, kemudian bangun pagi ambil firman, kemudian juga siang seperti itu, malam juga seperti itu. Nah, ini kembali menegaskan kepada kita di Mazmur 94 ayat 14. Sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya dan miliknya sendiri tidak akan ditinggalkannya. BIMK berkata, sebab Tuhan tak akan meninggalkan umatnya, ia tak akan mengabaikan milik pusakanya. Nah, sekarang pertanyaannya, sungguh-sungguh nggak termarinasi nggak dengan firman ini bahwa saya ini umat Tuhan, Tuhan nggak bakalan buang aku. Saya ini milik Tuhan, bahkan pusakanya Tuhan, milik pusakanya Tuhan, tidak akan ditinggalkan oleh Tuhan. Pertanyaannya adalah, apakah sikap hidup kita seperti seorang umat? Apakah seorang milik Tuhan? Seorang umat berarti apa? Hidup dalam pujian penyembahan. Hidup beribadah kepada Tuhan. Berarti hamba bagi Tuhannya. Yang kayak gini-gini mah firman ini terjadi dalam hidupnya. Tidak akan dibuang. Tidak akan ditinggalkan. Kita ini biji mata Tuhan. Milik pusaka Tuhan. Itu yang saya rindu. Baca firman itu sampai firman Tuhan itu memarinasi, mengubahkan hidup kita. Mengubahkan pola pikir. Mengubahkan pengertian kita. Sampai pada respons kita terhadap apapun juga gitu. Kita ini tahu kan lagu yang hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Jadi saya mau dasarkan hidup saya itu atas dasar firman Tuhan. Pijakan saya itu firman Tuhan. Nah, ini baru keren gitu loh. Jadi kalau pelayanan tapi nggak, dia punya pengenalan akan Tuhannya juga minim, kedekatan sama Tuhannya juga tidak teguh gitu loh. Terus pelayanan itu, aduh gimana ya, kalau bisa tangkap pola pikir saya ini, sebetulnya pelayanan itu adalah sesuatu yang Tuhan inginkan, tapi itu datang daripada persekutuan sama Tuhan. Jadi jangan sibuk pelayanan tapi pondasinya, pondasi pengertiannya, kedekatan sama Tuhan juga masih ini loh, masih darurat. Jadi mantapkan itu. Makanya saya bilang, ini masalah apa ya? Kenapa kok hatinya itu nggak bisa melekat sama Tuhan? Jadi harusnya yang keluar dari perkataan-perkataannya itu adalah perkataan yang menguatkan, kesaksian, yang menunjukkan dia mengenal Tuhan gitu loh. Bukan seperti orang yang diombang-ambingkan. Saya tuh pedih hati gitu loh. Kalau saya lihat orang yang saya layani bertahun-tahun udah di MTRCA Advance dan juga bahkan pelayanan, tapi aduh kok gak seperti yang saya hidupi gitu loh. Padahal saya ini mau firman Tuhan lah pondasi hidup saya. Saya nggak mau percaya yang lain kecuali firman Tuhan. Tuhan itu setia dengan firmannya, dia itu murni, dia tidak mungkin berdusta gitu loh. Jadinya teguh gitu loh. Aduh, jadi saya mau tekankan ya bahwa kalau mau diubahkan semakin lebih lagi, harus memiliki respons yang benar terhadap teguran. Saya di hadapan Tuhan katakan gak ada kebencian. Tadi saya katakan sederhana. Bagaimana mungkin capek-capek menjangkau orang tapi kemudian dilukai dengan kata-kata? Gak mungkin. Tapi saya udah kasih ilustrasi yang sederhana. Sama kayak orang tua. Gak mungkin kalau anaknya dilihat udah remaja, tapi kok perilakunya kayak masih anak TK, udah dewasa tapi masih kayak anak SD. Dinasehati sama orang tuanya karena sesuai dengan pertumbuhannya. Itu juga yang saya lakukan supaya kita berubah. Kalau hati orang memiliki kerendahan hati, lembut untuk ditegur, dia akan bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan terus membentuk hidupnya, memurnikan, menyempurnakan hidupnya lewat orang-orang yang Tuhan tempatkan bersama dengan dia, dan tak terkecuali pemimpin rohaninya gitu ya. Jadi perhatikan itu. Pegang firman Tuhan, melebur dalam firman Tuhan. Saya hanya pegang firman Tuhan dalam hidup saya gitu ya. Itu yang saya mau bagikan. Dan kalau orang sudah diubahkan oleh firman Tuhan, tadi saya katakan nggak perlu lagi disuruh harus bagikan dong. Masa harus diperintah-perintah terus? Apa susahnya berbagi ke akun pribadi, ke grup-grup WA di mana kita berada? Dan setiap kita akan menerima upah. Kita nggak tahu siapa nanti yang bagikan ke seseorang yang tadi saya katakan contohnya Petrus, ingat pesan
rekomendasi video kita akhirnya kita selamatkan. Nanti ketika di surga akhirnya Tuhan perintahkan malaikatnya pertemukan kita dengan orang yang karena pelayanan kita dia diselamatkan. Upah kita besar di surga. Jadi itu yang saya inginkan gitu loh. Jadi jangan harus dimotivasi terus, harus dirotan. Terus kalau dirotan juga akhirnya ngambekan gitu. Berarti belum diubahkan nih, belum diubahkan. Berhenti dulu deh yang namanya pelayanan kalau hatinya belum benar gitu. Ya, itu yang saya mau katakan, keras tapi kalau memiliki respons yang benar, maka kita akan diubah menjadi versi yang baru, yang terbaik dari diri kita dan kita semakin menjadi berkat bagi banyak orang gitu ya. Nah, ini saja yang saya mau bagikan pada sharing kali ini. Kiranya diperhatikan dan dihidupi, dilakukan dalam hidup kita masing-masing gitu ya. Selamat menjelang 2 pagi untuk kita sekalian. Semangat berpuasa kepada OLMTRC yang terus bersemangat dalam berpuasa. Semangat par. Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Amin. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya